Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar pagi hari ini? Gimana semuanya sehat? Wah, Kakak Rizky berdoa semuanya selalu sehat ya. Jaga kesehatan. Kita percaya bahwa walaupun dunia sedang khawatir, tapi sebagai anak Tuhan kita tidak boleh takut. Oke adik-adik, pagi hari ini mari Kakak Rizky ngajak kalian semua siapkan Alkitabnya, siapkan segala yang kalian perlukan selama ibadah sekolah minggu ini. Kita memuji Tuhan dengan cara yang baik, yang benar, seperti ketika kita sedang berada di gereja. Hari ini Kakak Rizky mengundang ada satu dancer kita. Wah, ini dia Kakak Nando. Selamat datang. Selamat Kakak pagi Nando. adik-adik semuanya. Satu lagi Kak, ada satu lagi nih. Siapa ya Kak ya? Dia adalah gitaris kita. Jeng 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 jeng. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Kami bertiga ada Kakak Nambo, Kakak Resti dan Kakak Boga akan melayani kita pagi hari ini. Oke adik-adik semuanya, mari kita persiapkan hati kita. Kita memuji Tuhan. Kita mau bilang hanya ada satu Tuhan. Dia yang selalu mengasihi, Dia yang selalu ada buat kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini oleh karena kasih-Mu sehingga kami boleh berkumpul satu dengan lain untuk memuji dan melaksanakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan untuk segala firman Tuhan, agar kami boleh diubahkan dan bahkan Tuhan kami bertumbuh di dalamnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang tadi pagi bangun-bangun sudah olahraga? Ada? Ah, kamu udah lari-lari nih. Ada yang sudah olahraga?
pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak Merlin berharap semuanya dalam keadaan yang sehat. Wah, hari ini hari Minggu, kita akan bersama-sama sekolah minggu lagi. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sebuah cerita yang sangat menarik. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh sekolah minggu kembali. Walaupun kami harus sekolah minggu di rumah, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kami, yang akan melindungi kami satu persatu. Berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang lain yang juga mengikuti sekolah minggu, Tuhan juga yang menolong menyertai. Terima kasih Tuhan, kami mau siap mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Tuhan tolong kami agar kami boleh mendengarkan dan boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan sebuah cerita. Wah, ada sebuah cerita. Tapi Kakak Merlin tidak sendiri hari ini. Kakak Merlin akan ditemani oleh seseorang. Mau tahu? Tunggu sebentar ya. Mau panggil dulu ya. Siapa dia? Kakak Merlin panggil ya. Nina. Mana ya Nina ya? Oh, Nina, ayo sekolah minggu. Hai, apa kabar teman-teman? Wah, Nina, hari ini kita mau sekolah minggu. Oh iya? Oh, senang sekali. Asik. Nah, teman-teman, hari ini Nina akan bersama dengan kita untuk sekolah minggu. Nina, hari ini kita mau mendengarkan satu cerita. Wah, teman-teman, semuanya sudah gak sabar dengar cerita? Iya, Nina juga. Tidak sabar. Wah, asik. Ih. Nah, teman-teman, kita mau dengar cerita. Oh iya, tapi Miss Merlin mau tanya dulu sama teman-teman. Pernah nggak kamu melihat orang di penjara? Nina, pernah nggak lihat orang di penjara? Pernah. Nah, kira-kira kalau orang di penjara itu senang nggak? Enggak sih, kayaknya sedih, susah, bisa sekolah minggu. Iya betul, kalau orang di penjara tuh sedih. Kalau Nina tahu nggak orang di penjara tuh kenapa? Karena melakukan kesalahan. Iya betul.
Jadi orang di penjara itu karena melakukan kesalahan. Nah, Nina dan teman-teman, di Alkitab itu ada juga orang yang di penjara, tapi dia tidak melakukan kesalahan. Mau tahu? Yuk kita lihat dulu ya ceritanya. Nina siap lihat ceritanya, dengerin yang baik ya. Teman-teman juga duduk yang bagus. Oke, siap. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, Dalam mimpiku itu, tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. kata Yusuf kepadanya, Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. kepala juru roti, berkatalah ia kepadanya, Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, Beginilah arti mimpi itu. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Nah, adik-adik dan juga Nina, kita tadi sudah melihat bahwa di Alkitab itu ada orang yang tidak bersalah tapi di penjara. Namanya adalah siapa, Nina? Yusuf. Iya, betul, namanya Yusuf. Kira-kira tahu nggak kenapa ya kok di penjara Yusufnya? Tahu nggak, Nina? Tahu, dia dihitnah sama istri siapa ya, lupa.
dia difitnah sama istrinya Potifar. Tahu nggak difitnah itu apa? Difitnah itu adalah dituduh melakukan sesuatu yang tidak betul. Nah, itu namanya difitnah. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa Yusuf itu sebenarnya tidak salah, tapi dipenjara. Nah, hari ini kita belajar bahwa dari cerita Yusuf dengan juru minum dan juru roti di penjara, ada yang kita mau lihat. Nah, Nina dan teman-teman yang di rumah, Yusuf itu tetap mempertahankan imannya kepada Allah. Nah, sekalipun ia telah diperlakukan tidak adil, yaitu dengan dipenjara. Tapi ada kabar baiknya, kisah Yusuf di penjara. Iya, tahu kabar baiknya? Apa hayo? Dia bisa mengartikan mimpi. Iya, betul. Siapa yang suka mimpi? Nah, habis itu cerita deh sama Mama Nina, pernah nggak? Pernah. Oke. Nah, jadi Yusuf ini mengartikan mimpi dari juru minum dan juru roti. Tadi kita sudah lihat arti mimpi mereka apa. Nah, hari ini kita belajar bahwa Yusuf itu walaupun di penjara selalu percaya kepada Tuhan. Buktinya Yusuf bilang ke juru minum dan juru roti, coba kasih tahu aku arti mimpi kalian apa. Tuhan pasti punya artinya. Jadi minta tolong sama Tuhan, arti mimpinya itu apa. Wah, iya ya. Jadi tadi Yusuf itu sangat beriman walaupun di penjara. Iya, betul sekali. Nah, Nina ingat nggak tadi di ceritanya itu bilang apa Yusufnya? Oh iya, tadi bilang gini, di sini pun aku tidak pernah melakukan aha-aha yang menyebabkan aku di penjara. Iya, betul. Jadi Yusuf itu sebenarnya tidak salah. Nah, tapi teman-teman dan juga Nina, hari ini kita belajar bahwa Allah itu bukan penyebab atau yang menyebabkan kita mengalami sesuatu yang buruk, tetapi Tuhan itu dapat menggunakan keadaan yang buruk itu untuk membuat sesuatu yang besar, kebaikan dalam hidup kita, tapi yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau teman-teman dan juga Nina mengasihi Tuhan, maka apapun keadaannya pasti Tuhan akan tolong. Wah, aku mau punya iman kayak Yusuf. Gimana ya caranya? Caranya adalah terus mengandalkan Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, minta tolong sama Tuhan kalau kita punya masalah. Nah, oke? Bisa teman-teman? Wah, oke. Nanti aku cerita sama Papa kalau pulang sekolah minggu ya. Oke, siap. Oh iya, Nina, hari ini ada yang mau ayat hafalan loh. Nina sudah hafal belum ayat hafalannya? Tapi Kakak Merlin belum kasih tahu ya ayat hafalannya dari mana. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari Roma 8 ayat 28. Berapa Nina? Roma 8 ayat 28. Nina udah hafal belum? Belum. Karena Nina belum hafal, ada loh teman-teman kita yang sudah hafal. Ih, hebat mereka. Yuk
Kita lihat yuk. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Teman-teman, tadi kita sudah melihat teman-teman kita yang sudah bisa menghafal ayat. Nah, teman-teman semuanya, jangan lupa ya ayat hafalannya dihafal. Nina, minggu depan akan Merlin tes loh. Udah hafal atau belum ya? Oke deh, siap. Jadi teman-teman yang di rumah juga menghafal ya. Nanti minta tolong mama sama papa atau siapa aja yang di rumah untuk merekam, terus nanti dikirim deh ke Kakak Merlin. Oke, videonya nanti minggu depan Kakak Merlin mau lihat siapa yang sudah bisa menghafal ayat itu. Oke, Nina siap? Siap. Oke deh. Nah, anak-anak, yuk kita berdoa. Kita mau selesai ceritanya hari ini. Sampai jumpa minggu depan lagi ya. Tapi sebelum pulang, kita mau berdoa dulu. Oke Nina, berdoa? Oke, siap. Tapi aku tutup mata dulu. Loh, kenapa tutup mata? Iya, aku tutup mata biar doanya bagus. Oh, Ninanya mau tutup mata. Yuk, kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami mau berdoa. Terima kasih Tuhan menolong kami boleh belajar dari kisah Yusuf yang terus percaya kepada Tuhan walaupun dia dalam keadaan yang tidak baik, yaitu di penjara. Kami juga mau terus percaya kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan walaupun kami dalam kesusahan, karena Tuhan menolong kami dan Tuhan memberikan kami kekuatan karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami selesai sekolah minggu hari ini. Tuhan yang menolong kami dalam hari-hari selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.